sekalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk bisa bertumbuh iman kami. Biar setiap apa yang kami punya, termasuk prestasi kami, kepintaran kami, jabatan kami sembahkan untuk Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Tuhan boleh menolong kami untuk bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan kami boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak sekalian. Siapa di sini Bapak Ibu datang tanpa ada masalah, hidupnya baik-baik saja? Coba angkat tangan yang hidupnya baik-baik saja, tanpa ada masalah, tanpa ada tekanan, hidupnya lancar-lancar saja, ada? Oke, berarti kita orang yang sama, saya juga begitu. Kita orang yang sama, karena itu kita akan belajar firman Tuhan. Ya, kita akan buka Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang 11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Filipi, surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Sudah dapat semua Bapak sekalian? Sudah? Ya, sudah ya, kalau sudah kita akan baca bergantian. Ayat 3 saya, ayat 4 Bapak Ibu sekalian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih untuk WL, singer, dan pemain musik. Silakan untuk kembali. Bapak sekalian, bulan hari ini, bulan Oktober, akan kita mengeksposisi kitab Filipi. Filipi pasal 1 sampai pasal 4 akan dibagi menjadi 2 bulan. Jadi kita akan melihat satu kitab, tapi dibahas habis nanti oleh semua hamba Tuhan di gereja kita. Dan kita akan dimulai dengan yang Filipi pasal pertama, ayat yang ketiga dan 11, dan sampai 11. Bapak sekalian, kita akan bicara tentang confident in Christ. Kalau bahasa Indonesianya ya, percaya dalam Kristus, keyakinan dalam Kristus. Nah saudara, ada satu anak muda yang bernama Enrat, seorang anak Jerman. Dia belum selesai kuliah, saudara, baru mau selesai kuliah, dia praktek di sebuah bank di Jerman itu. Dan gajinya cukup besar. Masih magang tapi gaji udah besar. Kalau diterima, lolos dari magang, dia akan mendapatkan gajinya 6 kali lipat dalam uang euro ya kalau di Jerman ya. Saudara, apa yang terjadi? Karena dia ingin di akhir 2-3 bulan terakhir dia sebelum selesai magang, dia berusaha menunjukkan sesuatu yang terbaik dalam dirinya. Dia berprestasi dan dia dikatakan bahwa dia berangkat kerja dan pulang kerja bahkan melebihi direkturnya. Direkturnya pulang, dia masih di situ dan bekerja terus. Dikatakan bekerja, saya lupa berapa jam, pokoknya di atas normal.
Dan ternyata saudara, dia tidur dan tidak tidur berapa hari. Hanya demi untuk memberikan kesan kepada direkturnya bahwa saya adalah karyawan yang baik. Saya adalah calon karyawan yang baik. Gitu. Apa yang terjadi saudara? Kemudian ditemukan dia mati karena kecapean. Karena dia 2-3 hari tidak tidur, karena dia melakukan yang terbaik dalam dirinya, dia bilang, saya ini loh, bisa memberi yang terbaik untuk bank ini, supaya saya menjadi karyawan yang baik, saudara. Akhirnya Enrat ini meninggal, saudara. Ditemukan, dicek oleh dokter, tidak tidur 2-3 hari. Nah saudara, fakta realita ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia sedang berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa diri saya. Sedang menunjukkan bahwa inilah kehebatan saya, bahwa ini loh saya bisa lakukan ini, lakukan itu. Dan saya akan memberikan kesan buat semua orang kalau lihat saya. Jadi saya menciptakan label dalam diri saya bahwa setiap kali orang lihat saya, oh saya ganteng, oh saya pintar, oh saya kaya. Berusaha menempelkan label kita. Nah saudara, hari ini kita akan belajar, sebenarnya itu semua rapuh saudara. Apa yang kita tempel dalam diri kita dengan apa yang kita punya dan apa yang kita lakukan, semua itu rapuh. Gampang sekali rusak dan gampang sekali akan runtuh saudara. Maka hari ini kita belajar bagaimana supaya punya kekuatan yang tangguh, confident yang kuat, yaitu khas dalam Kristus. Kalau dalam diri kita pasti runtuh. Kalau kita membangun confident kita dengan kekuatan kita, pasti runtuh saudara. Dan kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa confident atau kepercayaan dalam diri kita dalam Kristus itu adalah sesuatu yang paling esensi sebagai orang Kristen. Ya, kita akan lihat saudara. Saya tidak melanjutkan sebelum saya melanjutkan, saya teringat dengan mahasiswa Petra yang bunuh diri saudara. Tahu ya? Yang bunuh diri? Anaknya masih muda, semester berapa saya dengar? 3 apa 5? 3 ya. Dan kemudian dia anak seorang gembala sidang gereja yang cukup besar. Saya tidak menyinggung tentang dia siapa, tapi saya mau berkata bahwa dia sedang mengalami suatu tekanan. Katanya dia dibully ya, saya tidak tahu apakah beritanya benar. Dia dibully dan dia hanya memutuskan untuk bunuh diri saudara. Padahal dia anak seorang gembala sidang. Nah fakta-fakta ini saudara ya, memperlihatkan memang manusia itu lagi rapuh dalam dirinya, sedang rapuh. Termasuk saya, termasuk kita semua. Tidak ada yang kebal dengan kerapuhan dalam diri kita. Kita lihat yang pertama dulu saudara. Ada yang menarik. Bapak Ibu kalau baca surat Filipi adalah surat di mana adalah surat tentang sukacita. Saya mau tanya, Paulus tulis berapa kitab dalam Perjanjian Baru? Ada yang tahu? Berapa surat Paulus menulisnya? 13 surat. Dan surat Filipi adalah surat yang paling banyak kata sukacita. 14 kali Paulus menyuruh umatnya atau jemaatnya untuk bersukacita. Dan yang kedua saudara, fakta yang kedua. Surat Filipi ditulis oleh Paulus pada saat dia sedang di penjara. Bayangin ya, kondisi lagi di penjara, yang sudah mau mati, tinggal dieksekusi mati, tapi dia bisa menulis sebuah surat yang menghibur umatnya dengan 14 kali kata bersukacitalah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada alasannya. Kita lihat saudara. Kita lihat dengan pembukaan salam. Kalau Bapak Ibu nanti baca ayat 1 sampai 2, nanti saya tidak akan bahas semua, saya hanya bahas sedikit aja sebagai pendahuluan untuk masuk ke ayat 3 dan 11. Itu dimulai dengan 3 kata. Ada 3 kali kata Kristus Yesus. Coba cek ayat 1 dan 2. Ada kata Kristus Yesus di situ? Ada? Ayat pertama dikatakan bahwa Paulus dan Timotius adalah hamba Kristus Yesus. Oke? Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus. Kemudian dikatakan ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi saudara ya, dibuka dengan Yesus Kristus. Nanti akan ditutup dengan Yesus Kristus, akan kita lihat. Yuk kita mulai dengan ayat yang ketiga dan keempat. Nah saudara, ada 3 hal yang Paulus ajarkan di dalam bagaimana kita mempunyai confident in Christ ini dengan 3 realita real, konkret, sederhana, tapi seringkali kita juga tidak lakukan. Yang pertama adalah kita bersyukur, yang kedua bersukacita, yang ketiga adalah kita memberikan kasih sayang, mengasihi. Kita lihat satu persatu. Saudara, ada seorang raja, Kaisar Romawi. Siapa yang tidak kenal dengan Alexander Agung?
semua kenal dengan Alexander Agung, pernah menangis di dalam semua kerajaannya, dan dia mengatakan, tidak ada lagi dunia untuk ditaklukkan. Tahu maksudnya apa Bapak sekalian? Artinya, Alexander Agung yang punya posisi yang punya sebagai raja atau kaisar Romawi yang terhebat saat itu zamannya. Dia udah menguasai banyak daerah, hampir seluruh bumi dia kuasai. Tapi dia menangis dan berkata, tidak ada lagi dunia untuk ditaklukkan. Artinya apa? Dia sampai titik mentok di mana dia merasa hampa juga. Seberapa hebatnya saya, seberapa besar kuasa yang saya punya, tetap hampa, saudara ya. Tetapi kita lihat bedanya dan Rasul Paulus, ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Loh kok bisa loh saudara? Paulus tidak memiliki kuasa, Paulus tidak punya pasukan, Rasul Paulus tidak punya tempat yang aman, Rasul Paulus tidak punya posisi yang baik zamannya, tapi dia justru memperlihatkan, dia bisa bersyukur di tengah-tengah kondisi yang sulit. Kita lihat saudara, saya ingin melihat ada sesuatu yang menarik, kenapa dia bisa dengan luar biasa. Bapak Ibu tahu enggak, surat Filipi ditulis untuk apa? Untuk jemaatnya yang sedang ada masalah sebenarnya, yaitu ada masalah perselisihan. Bapak Ibu kalau baca pasal 4, Paulus menasihati Yodia dan Sintike yang sedang berselisih. Tetapi Paulus bilang, saya tetap bersyukur tanpa harus dikaburkan, harus dihilangkan oleh karena ada konflik internal. Ayat 34 dikatakan, saya bersyukur setiap kali mengingatkanmu. Ya saudara, walaupun jemaat Filipi sedang ada bimbingan konselong, teguran pastoral, ada berapa orang yang harus dikonseling, tapi Paulus tidak pernah itu menjadi alasan dia untuk tidak bersyukur atau menjadi fokus dia, saudara ya. Nah ini pelajaran penting begini, dalam gereja kita melihat banyak hal terjadi dalam hidup kita, termasuk gereja kita. Jangan sampai setiap masalah gereja kita menjadi alasan untuk kita tidak bersyukur, lalu membuat kita lemah, membuat kita tidak mau ke gereja lagi, membuat kita tidak lagi mau bersemangat ke gereja, hanya karena melihat 1-2 orang yang tidak menjadi berkat buat kita. Tapi Paulus, dia tidak melihat semua itu. Paulus bilang, saya tetap mengingat kalian semua dengan doa saya. Walaupun saya tahu di antara kalian itu ada yang aneh-aneh. Saya tahu di antara kalian itu perlu konseling, perlu diurus. Tapi saya tetap bersyukur. Dan saya ingat dalam doa saya. Ada seorang tafsiran yang mengatakan bahwa Paulus itu bersyukur bukan untuk hal-hal sesuatu yang dia dapatkan, bukan. Tapi Paulus bersyukur kepada orang-orang yang dia kasihi. Ya, kepada orang-orang yang dia kasihi. Saudara, coba saya mau tanya sekarang. Bapak Ibu kalau mau tanya, Bapak Ibu bersyukur karena apa? Lebih banyak bersyukur karena apa? Karena dapat sesuatu, atau karena seseorang, atau orang sekitar kita mengalami kemajuan. Kalau kita mau jujur, kita lebih bersyukur kalau kita dapat sesuatu. Iya nggak sih? Kalau kita melihat di Bekasi, makasih ya, bersyukur. Makasih ya, apalagi kalau hadiah itu besar, dan itu kita perlu saat itu, bersyukur ya, saya bersyukur Tuhan. Dan terima kasih pada orang itu. Tapi Paulus tidak bersyukur pada hal-hal, tapi Paulus bersyukur pada orang-orang. Dalam dunia yang penuh egois ini, individual ini, sulit kita untuk bersyukur kepada atas orang-orang. Sulit. Kita akan iri hati, dengki, merasa bersaing kalau justru orang itu melebihi kita. Atau orang itu mengambil posisi kita. Sulit kita untuk bersyukur, saudara. Kita lebih bersyukur ketika kita dikasih sesuatu dibanding dikasih seseorang yang sama-sama berkembang. Justru menjadi sayangan. Nah, ini menjadi refleksi buat kita, Bapak sekalian ya. Yang kedua, sekarang saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sering berdoa, bersyukur untuk orang lain di gereja kita? Walaupun pada saat itu, saudara ya, Paulus sedang dipenjara dan dia tidak berdoa untuk dirinya, saudara. Perhatikan baik-baik. Ketika Paulus menulis surat ini, dia tidak meminta umatnya untuk berdoa supaya dia keluar dari penjara. No, tapi justru bersyukur, walaupun saya di penjara, saya tetap mengingat kalian. Dan saya bersyukur bahwa kalian sudah bertumbuh dan bahkan dikatakan nanti kita akan lihat bersyukurnya apa, sukacitanya apa, ayat yang berikutnya, saudara. Nah, kenapa ini penting, saudara? Penting sekali. Karena kita menjadi orang-orang Kristen yang seringkali tidak pernah pekah atau prihatin, empati dengan orang lain. Saya
menceritakan sedikit tentang anak saya, saudara. Tian itu diam-diam itu, walaupun dia orang yang cuek, ya diam-diam begitu, tapi sangat perhatian, pekah gitu. Waktu mamanya sakit, ya saya lihat Tian tuh kayak dia diam, ya kebanyakan diam gitu. Dan hati saya bilang, oh Tian kok nggak peka sih pada mamanya sakit. Ternyata enggak, saudara. Ternyata dia tuh sedang merenungkan bahwa kalau mama saya sakit, terus nanti kalau mama saya nggak ada, terus gimana ya? Dia tuh bisa kayak membayangkan kalau seandainya kalau mamanya sakit dan saya ngapa-ngapain. Saya gimana dan mama gimana? Papa gimana? Dan dia orangnya adalah, saudara, tidak bisa mengungkapkan dengan kata-katanya. Dia itu nggak bisa. Dia hanya diam. Kalau meme, ngomong apa adanya. Nah, dan saya bisa melihat bahwa anak saya sebenarnya khawatir dan dia empati atau dia merasa cemas ketika orang tuanya sedang sakit. Jadi karena itu, saudara, kita jangan pernah menilai orang dari luarnya ya. Misalnya saya lihat Pak Franky, Pak Aris, cuek ya sama saya. Belum tentu, saudara. Kediaman mereka mungkin mereka sedang perhatiannya dalam bentuk lain. Ya, jadi itu yang saya mengatakan bahwa mari kita fokus orang-orang daripada hal-hal. Yang kedua, apa yang Paulus lakukan selain bersyukur, yaitu sukacita, saudara. Sukacita atas apa? Atas kemitraan atau persahabatan. Nah, menarik ini, saudara. Kita lihat ayat 6. Ayat 5 dan 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, saudara, perhatikan baik-baik tentang persekutuanmu. Mengapa Paulus bersyukur atas persekutuan jemaat Filipi? Ya, lagi-lagi karena Filipi lagi tidak baik-baik saja, sedang ada perselisihan, lagi ada konflik. Makanya kata Paulus, saya bersyukur kalau kalian masih bersekutu dan bahkan menjadi mitra Injil yang tetap memberitakan Injil, saudara. Mengapa itu penting, saudara ya? Ternyata dalam dunia Filipi itu ada 4 hal tantangan berat. Saya akan bacakan sedikit tentang informasi ini. Yaitu tentang sensasional, mistisnya, idealis mereka, kemudian individualis mereka. Perhatikan, ini juga menjadi catatan buat kita di misi Aletheia. Misalnya, sensasionisnya, sensasi setiap jemaat Filipi. Yaitu mereka tidak menemukan komunitas Kristen yang cukup menarik untuk ikut serta di dalamnya. Dia merasa bahwa komunitasnya itu tidak menarik buat dia. Ya. Dan hidup Kristen bukan tentang kejutan atau kagum, tapi tindakan, pelayanan, dan kasih rendah hati. Begini, saudara, banyak orang Kristen sekarang memilih komunitas, memilih persekutuan yang membuat dia kagum saja. Atau sesuatu yang membuat dia merasa terpuaskan dengan musiknya saja atau apa saja. Tapi dia lupa bahwa justru gereja yang sejati adalah gereja yang penuh kasih dan rendah hati. Mereka tidak perlu itu. Tapi jemaat Filipi perlu yang sensasi-sensasi, yang spektakuler. Nah, ternyata misi Aletheia, apakah begitu? Bapak Ibu pilih gereja ini, apakah karena gereja ini penuh dengan sensasi? Apakah karena memang gereja ini melakukan kebenaran dan penuh kasih? Kemudian yang tantangan kedua, jemaat Filipi penuh dengan mistis, saudara. Mistis, apa mistisnya? Yaitu mereka mengatakan bahwa saya bisa tetap berjalan tanpa gereja. Yang penting saya tetap dengan Kristus. Yang penting saya percaya Yesus. Jadi orang Filipi berkata bahwa saya cukup percaya Yesus saja, nggak perlu komunitas. Nah, ternyata ini banyak, saudara, penyakit ini. Di gereja, banyak orang tidak mau ke gereja atau berkomunitas. Bilang apa? Yang penting hati saya kan percaya Yesus. Dalam angannya, pemahaman dia, saya tidak perlu komunitas, saya tidak perlu gereja. Yang penting hatinya saya tetap percaya Yesus. Salah atau betul? Salah apa betul? Salah. Kita perlu komunitas, saudara. Makanya orang Kristen sulit bersekutu. Kenapa? Karena beranggapan bahwa saya cukup dengan Yesus saja. Sudah, itu urusan kalian, itu urusan pribadi saya. Tantangan ketiga, yaitu idealisme. Orang jemaat Filipi ternyata, saudara, yaitu dalam berjuang di komunitas Kristen karena mereka memiliki, ya. Jadi ia tidak pernah memenuhi ekspektasi mereka. Jadi begini, saudara, kelompok ini adalah dia ke komunitas itu dan mencari apakah itu memenuhi ekspektasi saya. Kalau tidak memenuhi, oh berarti itu bukan gereja idaman saya. Paham ya maksud saya?
Saya mau tanya sekarang, Bapak Ibu ke Misi Alita kenapa? Coba saya mau tanya si Randy. Kenapa kamu ke gereja sini? Cari aman kamu ya? Cari aman kamu. Saya mau tanya pemuda yang lain. Mana itu? Dimas, kenapa kamu gereja Misi Alita ya? Hah? Kenapa? Dari kecil sini. Oh, jawabannya sangat ini ya, sangat ya masuk akal. Memang dari kecil sini. Ngapain saya pindah ngomong nih saya dari kecil? Iya setia ya. Apakah ada di sini ke gereja karena terpenuhi ekspektasinya? Oh, gereja misalnya itu sempurna. Idealis mereka terhadap gereja kita adalah, oh gereja misalnya itu tuh orangnya ramah-ramah, tidak pernah menyakiti. Nah, jemaat Filipi beranggapan bahwa, oh saya perlu komunitas yang aman-aman saja, yang tidak munafik atau semua yang baik-baik saja. Oh no. Bapak Ibu mau cari komunitas dimanapun, idealis yang kita bawa tidak pernah terpenuhi idealis kita. Saya pernah ada satu hamba Tuhan, saya tidak mau sebut namanya. Teman saya ini sejak pelayanan saya udah tahu karakternya. Bahwa dia ingin mencari tempat pelayanan yang nyaman, fasilitas lengkap, ya persembahan kasihnya UMR lah, gitu ya. Dan memang terbukti saudara, apa yang dia cari tidak termenuhi ekspektasi dia, idealisnya, dia pindah saudara, pindah gereja. Tahu nggak sekarang di mana dia? Tidak ada gereja yang mau menerima dia lagi, karena dia mencari gereja sesuai dengan idealisnya. Nah, saudara ya, tidak ada gereja yang sempurna. Itu tantangan ketiga, kenapa kita sulit berkomunitas. Yang keempat terakhir, mengapa kita sulit berkomunitas? Selain sensasi kita, selain mistis kita, selain idealis kita, yang keempat adalah individualis kita. Individualis itu mengatakan bahwa kita terjebak kepada sebuah budaya yang menikmati personal, menikmati kesendirian. Apalagi sekarang ada teknologi misalnya ikut Zoom. Ya, yang Zoom tersendiri ya. Atau merasa yang saya cukup lihat di YouTube aja. Saya tidak perlu ke gereja. Kenapa? Karena memang dunia budaya sekarang mendukung kita untuk individual. Ya nggak sih? HP diciptakan buat apa sih saudara? HP dibuat buat apa? Untuk berkomunikasi. Tapi justru sekarang HP membuat kita, menjauhi kita, komunikasi kita dan orang-orang terdekat kita. Udah disfungsi HP itu. Fungsi diciptakan untuk komunikasi, justru sekarang HP hadir, membuat kita tidak berkomunikasi dengan orang terdekat kita. Individual itu semakin terasa. Makanya orang sulit mau berkumpul, makanya orang sulit mau komunitas. Tapi Paulus bilang apa? Saya bersuka cita karena persekutuanmu, karena kau menjadi mitra Injil. Nah, saudara, biar seseorang yang meyakini bahwa saya percaya kepada Kristus, harusnya terlihat dari dia bersyukur kepada orang-orang, bukan pada hal-hal saja, pada orang-orang. Yang kedua, dia senang dengan persekutuan, komunitas. Kemarin saya ngobrol di Jakarta ya, saya dapat satu insight ya, dari Bu Mona. Bu Mona bilang dalam diri kita itu ada 4 hal yang harus dipenuhi, tapi hal yang keempat ini yang paling sulit, yaitu apa? Tentang hobi kita. Kita kan senang ada hobi kita apa sih akan penuhi. Kemudian ada art kita, seni kita macam-macam, ada yang musik, ada yang gambar, ada yang nari, pasti kita akan penuhi art kita. Yang ketiga, apa saya lupa yang ketiga. Nah keempat ini, kata Bu Mona maksud adalah komunitas. Sebenarnya kita perlu komunitas, tapi seringkalinya kita tidak mau komunitas. Dan itu menjadi tantangan buat kita, saudara. Tapi Paulus melihat ketika umatnya berkumpul, masih semangat memberitakan Injil, bersama-sama menjadi mitra, dia bersuka cita. Ya. Yang ketiga, saudara, Paulus bersyukur kepada orang-orang. Yang kedua, Paulus bersuka cita karena persekutuan dan mitra rekan-rekan jemaat Filipi. Yang ketiga adalah Paulus mengasihi atau mendapatkan kasih dari Tuhan sehingga dia bisa mengasihi kepada orang-orang jemaat Filipi. Kita ayat yang 7 dan 8.
Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Paulus itu ada seorang hamba Tuhan yang penuh dengan empati dan kasihnya itu luar biasa, saudara. Waktu Paulus bilang aku ucap syukur setiap kali aku mengingat kamu, itu bukan kata-kata omong kosong loh, itu bukan suatu kata-kata yang ya saya hanya sekedar ucapkan. Tapi benar-benar setiap nama-nama jemaat dia simpan dalam hatinya untuk dia doakan, untuk dia dukung, bahkan untuk memantau perkembangan imannya. Semakin iman umatnya bertumbuh, dia semakin bersuka cita. Itu tertanam di hatinya. Paulus itu selalu mengasihi umatnya atau mengasihi jemaat, ya, itu dia simpan di hatinya. Apalagi ayat 8 dikatakan, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi Paulus itu sangat merindukan orang-orang yang dia layani, jemaat Filipi. Sebagai fakta, Paulus mendirikan jemaat Filipi pada tahun 51, 52. Dia hanya mengunjungi 2 kali jemaat Filipi ini. Dan ketika menulis surat ini pada tahun 61, artinya jemaat yang didirikan belum lebih dari 9 tahun. Tapi dia hanya kunjungi 2 kali, saudara. Karena Paulus memang sibuk mengunjungi berbagai kota. Nah, hanya 2 kali mengunjungi, tapi Paulus merindukan jemaat-jemaatnya. Nah, itu simpan di hatinya. Dan dia bilang ayat 8, kalau bahasa aslinya, dia bersumpah sebenarnya. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra kasih Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, sekarang adalah bagaimana kita harus mengasihi, saudara. Jadi kita bukan hanya bersyukur untuk orang-orang yang sekitar kita bukan hanya bersuka cita karena persekutuan ini, tapi kita mengasihi enggak di dalamnya? Tidak selamanya berkumpul bersama itu mengasihi loh. Ya enggak sih? Setuju enggak? Tidak selamanya berkumpul bersama itu mengasihi, belum tentu. Kita bisa berpura-pura di komunitas, seakan-akan baik-baik saja. Pikir semua oke, tapi kita nggak tahu apakah mereka mengasihi atau tidak. Contoh misalnya, di DPR, semua berkumpul di satu gedung. Mereka saling mengasihi? Belum tentu. Mereka bisa saling menyerang. Di gereja, kita berkumpul, kelihatan berkumpul? Iya berkumpul. Tapi saling mengasihi? Belum tentu. Di rumah, suami istri dan anak berkumpul. Berkumpul? Iya berkumpul. Tapi mengasihi? Belum tentu. Banyak kasus di keluarga, kelihatannya mesra, tapi dalamnya juga rapuh, saudara. Penuh kebencian, dendam, bahkan sampai istrinya dibunuh sama istrinya, sampai istrinya dibunuh oleh suaminya, macam sekali, banyak fakta. Nah, sebagai penutup klimaksnya, saudara ya, yaitu ayat 9 dan sampai 11. Setelah dia mengatakan bahwa ini loh, saya bersuka cita kenapa? Karena saya melihat orang-orang bertumbuh imannya. Yang kedua, karena saya melihat persekutuan kalian semakin baik. Yang ketiga, saya juga ingin mengasihi kalian juga mengasihi. Yang terakhir, saudara, dia berdoa. Sebagai penutup dia berdoa gini. Inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah. Ya. Kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Oke, saudara, sebelum saya lanjut, mungkin lebih baik bisa lihat kiri kanannya. Karena mungkin ada yang tenggelam dalam ngantuk ya. Bisa lihat kiri kanan untuk memastikan masih fokus atau tidak. Ya. Sudah dipastikan aman? Aman. Oke, sip. Ayat 9 sampai 11 kita lihat bagaimana doanya Paulus. Dan bagi saya ini ada klimaks yang penting buat saya. Yaitu lihat apa doa Paulus, saudara. Coba baca ayat doa Paulus ayat 9. Semoga kasihmu semakin dalam apa? Dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saya akan bacakan sedikit penjelasannya, saudara. Pengetahuan di sini, jadi kasih yang melimpah adalah kasih yang terlihat dari keinginan kita untuk mengerti dan mengenal Tuhan yang kita kasihi. Karena di situ ada pengetahuan, saudara. Semakin kita mengenal, semakin kita mengasihi. Setuju enggak? Semakin saya mengasihi Tuhan, maka saya semakin ingin mengenal Tuhan. Jadi bolak-balik. Jadi jangan pernah bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi nggak pernah baca Alkitab. Itu mengasihi enggak? Lip service. Aku mengasihi Tuhan, tapi saya tidak mau belajar Alkitab. Oh, kasih apa itu? Dikatakan bahwa seseorang yang semakin mengasihi, dia pasti akan semakin untuk mengenal yang dia kasihi. Dia akan cari tahu
seseorang pribadi yang dia kasih. Contoh begini, saya tahu anak muda ya, mana anak muda? Waktu pendekatan seorang wanita, nah saya tahu sih, ada Ayu sama Irfan ya, nah, pas nih, ilustrasi aja, ilustrasi. Waktu Irfan mencari Ayu, pasti Irfan akan cari tahu Ayu itu seperti apa orangnya, betul sih? Dia cari tahu pendekatan, wah ternyata Ayu orang begini ya, begini, makin mengasihi. Semakin cari tahu, semakin melihat kualitas, dia akan mengasihi. Ini contoh ya Irfan ya, sama Ayu ya. Kayaknya terbalik ya, kayaknya Ayu yang ini ya. Oh enggak, keduanya. Siapapun lah. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita akan cari tahu siapa dia. Kalau orang Jawa bilang bibit bebet bobot ya. Nah sama. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya kita semakin cari tahu tentang Tuhan. Tapi EBC kok turun menerus ya? Tapi EBC kok sekarang yang hadir dikit ya? Fakta ya, pembukaan EBC 44 orang. Akunnya, saudara. Dan hari ini terakhir 15 akun. Turun berapa persen? Pak Mahendra berapa persen tuh Pak? 44 jadi 15? 50% lebih ya. Kenapa bisa turun drastis saudara? Padahal itu belajar Alkitab loh saudara. Bukan gosipin orang. Kita tidak belajar masak di situ saudara. Kita belajar tentang firman Tuhan. Kok merosot? Maka Paulus bilang, inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Pak Rio, gembala kita bilang, ya kita doakan terus jemaat kita. Supaya benar-benar mengasihi Tuhan dan mau belajar firman Tuhan. Gereja sudah memfasilitasi, menyiapkan hamba Tuhan sudah siapkan materi. Kok jemaat tidak hadir dan mendengarkan? Itu siapa sih EBC itu? Untuk kita semua saudara. Tapi waktu kita kasih semua kok kita nggak mau nikmati. Kok kita nggak ambil kesempatan itu saudara? Kenapa? Padahal kita berharap jemaat Mesialitas semakin bertumbuh kasihnya dalam pengetahuan dan dalam segala macam pengertian. Saudara kata pengertian, ini ada satu kesaksian ya, kesaksian. Saya baca satu buku. Jadi ada seorang gembala senior bernama Dr. Kyuk Jin Han di Korea. Dia memimpin sebuah gereja Presbyterian. Jemaatnya itu 50.000 anggota, saudara. 50.000 anggota. Jadi setiap kali kalau dia mau memilih majelis, itu syaratnya cuma 3. Jadi waktu dia di Amerika, dia mendapatkan penghargaan doktor di Princeton Theological Seminary, lalu diwawancara. Pastor Chik Han, kan umatmu banyak 50.000 anggota jemaat. Gimana cara proses memilih majelis? Dia bilang cuma 3 syarat. Yaitu saya akan wawancara, saya akan tanya tentang dasar teologinya, maksudnya Alkitabnya, pemahaman Alkitabnya, teologinya. Yang kedua, saya akan cari tahu tentang sejarah gerejanya, apakah dia memahami gereja kita ini gereja seperti apa prosesnya. Yang ketiga, saya akan tanya akal sehatnya. Saya akan cek akal sehatnya. Kalau akal sehatnya aman-aman, maka pasti akan aman gereja ini. Ini kisah nyata, saudara. Jadi ketika Paulus berdoa, saya berdoa supaya kasihmu melimpah dan pengetahuan dan benar dan segala macam pengertian. Macam pengertian itu akal sehat kita semakin baik, saudara. Mau nggak gereja kita dipimpin oleh majelis yang akal sehatnya nggak baik? Yang mungkin psikopat misalnya, kalau ada majelisnya psikopat. Atau majelisnya yang narsis misalnya. Majelisnya yang pasif agresif misalnya. Majelisnya sentimennya yang kuat misalnya. Mau nggak kita dipimpin oleh pemimpin seperti ini? Tentu kita nggak mau. Makanya kita perlu akal sehat. Dan bersyukur majelis kita sudah lolos ya, sudah tes psikotesnya. Tidak narsis, tidak sentimen, tidak pasif agresif. Ya, tidak baperan. Karena syaratnya adalah doa Paulus adalah supaya kita semakin belajar Alkitab dan akal sehat. Yang kedua, doanya apa? Supaya kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Artinya apa? Tidak menjadi batu sandungan. Kalau bahasa aslinya itu tidak menjadi batu sandungan. Saudara ya, orang ini tidak tersandung dengan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya kesaksian nih, kisah nyata saudara. Papa saya ini sudah tidak ke gereja lagi. Karena tersandung masalah. Karena orang gereja memperlihatkan sesuatu yang tidak baik. Dan itu menyerang
keluarga saya. Dan papa saya adalah orang pertama yang sekarang kau sebut nama Kristen, itu agak anti, saudara. Untung hanya karena anaknya dia hamba Tuhan. Jadi dia masih punya toleransi, ya udahlah karena anak saya hamba Tuhan. Kalau anaknya tidak hamba Tuhan, pasti udah benci banget orang Kristen. Saudara, papa saya sampai sekarang udah tidak ke gereja lagi. Dan saya suruh pindah gereja, tapi nggak mau. Bahkan sekarang papa saya ikut aktif di kelenteng, saudara. Jadi pengurus kelenteng. Pada itu kehidupan lamanya sekarang balik lagi. Karena tahu nggak kenapa? Patuh sandungan. Karena kehidupan orang Kristen. Makanya Paulus bilang, supaya hidup kita semakin baik. Suci, tak bercacat, artinya tidak menjadi batu sandungan, saudara. Maukah kita, akhirnya semua keluarga kita tinggalkan Tuhan hanya gara-gara hidup kita tidak baik? Mau? Tentu kita nggak mau. Karena itu anak-anak muda mulai sekarang, doa kita adalah semakin kasih kalian semakin melimpah dalam pengetahuan Tuhan. Dan hidup kita semakin baik. Semakin diubah oleh firman. Reformasi adalah di mana bulan membuat kita kembali kepada aslinya, back to Bible. Saya mau cerita sedikit John Calvin, saudara. John Calvin. John Calvin itu adalah seorang tokoh. Itu orang biasa sebenarnya. Orang biasa yang menemukan kasih Tuhan Yesus, kemudian dipakai Tuhan luar biasa. Setelah dia percaya Yesus, tahu apa yang dilakukan oleh John Calvin? Setiap hari dia baca Alkitab. Dia teliti Alkitab. Dan waktu dia jadi gembala, dia khotbah seminggu 2 kali, minimal Rabu dan Minggu. Khotbahnya eksposisi dari Kejadian sampai Wahyu, tidak terputus-putus. Dia mengajar, dia seminar, memberikan kelas pelajaran Alkitab untuk umatnya. Waktu itu gembala cuma seorang, hamba Tuhan cuma satu, dia sendiri. Dia tidur hanya 4 jam, demi apa? Demi membaca firman Tuhan. Mempersiapkan, karena setiap hari dia memberikan pelajaran buat jemaatnya. Terus apa lagi? Masalah pacar, masalah kekasih, dia ketinggalan sedikit. Karena memang terlalu fokus pada pembelajaran, sehingga hubungannya dia tidak punya pacar. Akhirnya dijodohkan saudara dengan seorang janda, anak 2. Waktu pernikahan dengan Idilet ini, dia tidak punya anak, dan dikatakan John Calvin meninggal usia 54 tahun. Usia yang sangat muda pada zaman itu. Dia sakit pencernaan, sakit ada beberapa penyakit. Kenapa? Karena memang dia jarang tidur, banyak serius belajar firman. Terus alasan itulah membuat ada beberapa jemaat bilang, nah tuh lihat tuh, John Calvin karena keseriusan belajar kitab makanya sakit, makanya jangan sering belajar kitab. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Oh pembenaran nih, validasi nih. Oh saya mau seperti John Calvin, saya belajar dari John Calvin supaya tidak cepat mati karena belajar kitab. Bukan itu poinnya saudara. Tapi memang zaman itu nakal ya. Kita mau sampaikan positif, diambil negatifnya. Dia mati muda memang saudara. Tapi hidupnya bisa menjadi berkat. Ada satu karya terakhirnya. Institusio yang terkenal, itu berapa jilid itu berapa halaman, itu hasil karya. Beliau menulis, menafsirkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ada tafsirannya juga. Itu keseriusan. Dan Paulus minta supaya semua yang kita lakukan itu doksologi. Apa itu? Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ujung-ujungnya untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kita. Kita kembali kepada yang pertama dari ayat yang pertama. Paulus buka dengan Yesus Kristus. Ditutup dengan Yesus Kristus. Artinya apa? Confident kita hanya kuat dalam Kristus. Tidak bisa di luar Kristus. Ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dipakai luar biasa oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu kenapa mau belajar kitab? Untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu mau bersekutu? Untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu kenapa harus bersyukur? Untuk kemuliaan Tuhan. Semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. From teologi to doxology. Dari teologi kita kembali kepada doxology. Saya tutup dengan satu fakta. Bapak Ibu sadar enggak sih, setiap minggu kita ibadah itu dibuka dengan votum, ditutup dengan doxology. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa Bapak Ibu sekalian?
Sadar enggak sih bahwa gereja kita sedang menerapkan itu? Dimulai dari Allah, diakhiri Allah. Gereja lain, tidak semua gereja itu ada doxologinya, kecuali gereja-gereja yang Protestan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, saudara. Kita belajar sama-sama, termasuk saya. Ayo kita bersyukur bukan karena mendapatkan hal-hal, tapi karena orang-orang sekitar kita bertumbuh. Yang kedua, kita bersuka cita karena persekutuan kita. Ingat ada 4 tantangan tadi, ada sensasionalnya, mistisnya, idealis kita, bahkan individual kita hancurkan itu. Kita bersekutu dan mengasihi, kata Paulus. Yang terakhir, doa Paulus adalah supaya kita semakin melimpah kasih kita dalam apa? Pengertian kita. Ayo Bapak Ibu, kembali ikut ABC, belum terlambat. Baru 18 topik, masih ada 72 topik. Masih banyak. Sampai tahun depan. Ayo ikut. Nama-nama yang saya tahu, 2 tahun ya, 2 tahun. Nama-nama yang saya tahu yang dulu pernah ikut, kok sekarang hilang. Ayo kembali. Masih ada kesempatan kita belajar. Supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Amin. Yuk, lihat kiri kanan, bilang, yuk, semangat yuk. Belajar firman Tuhan yuk. Yuk, ingatkan. Yuk, belajar firman Tuhan yuk. Bisa kelihatan toh, kelihatan dari wajah senyumnya kok. Kalau senyumnya keras gitu, berarti nggak ikut ABC itu. Kalau senyumnya biasa, nah itu. Ya, kita berdoa ya saudara untuk pagi hari ini, agak panjang. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang sederhana, yang sudah kami pelajari bagaimana Rasul Paulus firman-Mu mengajarkan kami untuk bisa memiliki keyakinan hanya dalam Kristus saja. Di luar Kristus maka apa yang kami yakini itu semua runtuh dan bahkan cenderung membuat kami lebih egois dan menjadi orang yang tidak mau bersekutu. Kami belajar Tuhan kami untuk bersyukur untuk setiap orang-orang sekitar kami yang Tuhan percayakan boleh bertumbuh iman mereka, kami bersyukur. Kami tidak merasa tersayangi, merasa tidak aman dengan kehadiran orang-orang yang bertumbuh. Justru kami bersyukur untuk mereka yang bertumbuh dan terus bertumbuh. Dan kami juga bersuka cita karena persekutuan misi Aletheia tempat ini yang boleh kelihatan memperlihatkan bahwa itu semua karena memang mereka ingin mengasihi Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan supaya juga kami semakin nampak kasih kami, kasih sayang kami kepada satu sama lain. Belum tentu kami berkumpul, maka kami pasti akan mengasihi satu sama lain. Karena itu kami belajar Tuhan supaya kami benar-benar mengasihi seperti kasih Tuhan kepada kami. Dan seperti doa Paulus bahwa kami berdoa supaya jemaat misi Aletheia termasuk hamba Tuhan dan majelis punya kasih yang terus melimpah. Dan itu terlihat dalam pengetahuan dan pengertian yang dimiliki karena akan cintanya kepada Tuhan dan akan firman-Nya. Sehingga hidup kami semua diubah oleh firman, hidup kami tidak menjadi batu sandungan, hidup kami tidak bercacat menjelang hari Kristus, dan menghasilkan buah kebenaran, dan akhirnya memang untuk kemuliaan Tuhan saja. Yang berdoa Tuhan, supaya bukan kemuliaan diri kami yang kami tonjolkan, tapi biar kemuliaan Tuhan yang kami nyatakan, yang kami ingat adalah bahwa kami ada ala-ala Tuhan, hamba Tuhan, kami dipakai, kami dipercayakan, supaya Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kondisi yang sedang sakit, untuk Bu Yoke yang masih dalam proses di mana kondisi yang semakin menurun. Kami berdoa biar kasih Tuhan yang terus boleh menolong Bu Yoke, terutama mempersiapkan diri jika Tuhan menghendaki untuk memanggil pulang, biar Tuhan yang nyatakan waktu Tuhan. Berdoa juga untuk Bu Mona yang juga masih sakit, di mana seminggu 3 kali harus treatment di rumah sakit. Di kondisi sakit, Bu Mona tetap harus merawat kakaknya Bu Yoke ini dan merawat Oma kan. Berdoa juga untuk Pendeta Rio di sana yang mendampingi supaya juga boleh menambah kekuatan buat Bu Mona untuk bisa juga membantu merawat. Dan berdoa Tuhan juga Bu Gati yang proses pemulihan, di mana perlu 3-6 bulan untuk proses pemulihan pasca operasinya. Tuhan juga menolong, Tuhan sembuhkan. Berdoa juga Pak Ayub, di mana juga masih dalam proses pemulihan, di mana seringkali juga masih kambuh di bagian lehernya. Tuhan boleh nyatakan kuasa-Mu, proses tim medis yang melakukan semua itu bisa berjalan baik. Berdoa juga Bu Yiska yang mendampingi, supaya boleh tetap diberikan kekuatan, kesabaran.
Kami juga berdoa untuk Tasya yang di Amerika yang di mana pas operasi juga kemarin juga jatuh. Bagian tangannya dan kakinya Tuhan juga boleh pulihkan kondisi Tasya. Ya boleh tetap bekerja, tetap boleh merasakan kasih Tuhan. Berdoa juga Oma Rosi, berdoa Tuhan untuk kondisi Oma, di mana hambamu juga akan pindah ke Bali. Tuhan juga berkati hambamu supaya bisa semua dalam keadaan baik. Dan kami berdoa juga untuk perayaan Natal, di mana untuk panitia Natal oleh Komsel Pelita, berkati Komsel Pelita menyiapkan diri dan mulai membicarakan persiapan demi persiapan sehingga bisa menyiapkan Natal dengan baik. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara Leo yang telah wisuda S2-nya dan biar dia boleh menjadi berkat dan Tuhan memberkati pelayanannya di GKI Coyudan. Dan kami berdoa juga yang ulang tahun untuk Yosua Marcelino 4 Oktober, Bapak Aris 5 Oktober, juga untuk Dita Putri Bugatti 6 Oktober. Kami berdoa untuk ketiga hambamu supaya tetap boleh melimpah kasih mereka dan pengertian. Hidup mereka boleh menjadi berkat, menghasilkan buah-buah kebenaran dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati untuk Yosua yang pelayanan di Bogor, berkati kami semua. Dan kami berdoa seperti Tuhan ajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Devi.